Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Gembala Ivan yang boleh mengundang saya. Karena kemungkinan besar sudah ada sekitar 4 atau 5 tahun lalu saya berkerinduan untuk datang ke Balikpapan. Ya, baru hari ini terrealisasi. Kalau tidak ada panggilan pelayanan nggak datang-datang Pak. Sampai Tuhan datang. Kecuali papan di balik. Jadi senang saya melihat baca-baca Bapak Ibu Saudara yang berjuang, berburu mencari Tuhan. Ini ada cewek yang manis di belakang, Miss Jelika Muya ya. Tuhan, saya datang saya ingat. Saya WA beliau, wah senang sekali dia datang hari ini. Yang duduk paling depan ya. Oke, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, senang sekali melihat wajah Bapak Ibu Saudara di tempat Gembala di tempat duduk penuh dengan senyuman. Terima kasih boleh mengundang saya hadir di tempat ini dan mempercayakan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan yang sering berdoa pagi tentu sudah tidak asing lagi dengan wajah ini. Yang sering kali lihat di YouTube ya saudara. Puji Tuhan ya. Senang nggak Bapak Ibu? Tadi malam saya suka jalan tadi Pak, pening kepala saya. Karena saya mau datang di sini. Kebetulan saya bangun 2:30 juga. Bangun 2:30 doa sampai sebentar istirahat langsung terbang lagi. Tadi pagi bangun jam 3. Oke, puji Tuhan. Tapi sudah sarapan Pak. Makanya perut sudah naik ke depan ya. Oke, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sesuai tema kita hari ini adalah akhir kehidupan. Apa, saudara? Akhir kehidupan. Perlu Bapak Ibu Saudara sekalian garis bawahi atau camkan ini dalam hati. Bahwa setiap manusia akan mengalami apa yang disebut dengan pembaringan terakhir. Sama-sama katakan, pembaringan terakhir. Mudah-mudah juga harus memikirkan. Pembaringan terakhir adalah di mana tempat terakhir tubuh kita direbahkan sebelum maut menjemput. Kita tidak pernah tahu di mana akan terjadi pembaringan terakhir terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja saudara di kasur yang kita jadikan tempat istirahat kita setiap hari, setiap malam, dan keesokan harinya tiba-tiba tubuh sudah menjadi kaku, mengeras dan ternyata sudah meninggal. Karena saya pernah menjumpai sebuah kesaksian dari istrinya sendiri. Biasanya suaminya bangun 5:30 pagi. Banyak istrinya sudah duluan bangun. Istrinya berpikir mungkin suaminya lagi dalam keadaan capek. Ternyata saudara sudah jam 7 belum bangun. Dan suami waktu tidur menghadap dinding. Saudara, tidak menghadap ke atas begitu, tapi menghadap dinding. Setelah dipanggil-panggil tidak bersuara. Tubuhnya tetap berdiam, menghadap dinding beton. Akhirnya istrinya menghampiri dan coba mengorek-ngorek, dan begitu ditarik sudah keras. Wah, sudah mati, sudah tidak bernyawa. Nah, ini fakta terjadi. Belum tua-tua amat ya, kira-kira baru sekitar usia 40 lebih, 50. Tapi yang muda-muda juga jangan berpikir hal itu tidak bisa menimpa kita, katakan amin. Juga pembaringan terakhir bisa terjadi pada saat mengalami kecelakaan di jalan raya, saudara.
keluar pagi memberikan senyuman kepada pasangan, kepada istri atau suami, anak-anak, terdengar kabar terjadi kecelakaan. Dilarikan ke rumah sakit, tapi ternyata terlambat, sudah tidak bernyawa. Atau di kendaraan, saudara, karena berburu waktu, karena pekerjaan, terjadi tabrakan, ada yang meninggal di tempat. Ya, kendaraan itulah menjadi tempat pembaringan terakhir. Atau ada yang dilarikan ke rumah sakit karena napas tinggal ngap-ngap. Begitu dokter pasang oksigen, saudara, tidak beberapa jam kemudian meninggal. Rupanya rumah sakit menjadi tempat pembaringan terakhir. Atau di pesawat, saudara. Seperti kesaksian ada satu pemilik hotel terbesar yang saya tidak perlu spill namanya, adalah meninggal di pesawat. Atau mengalami kecelakaan, serangan jantung, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Dari hal-hal ini justru memberikan sebuah peringatan dan pesan juga buat saya. Walaupun juga sebagai hamba Tuhan atau pendeta juga harus mewaspadai itu. Amin. Karena kematian manusia ini, saudara, tidak bisa diprediksi. Kalau dulu, saudara, jarang sekali ada toko peti. Betul ya? Toko peti kurang sekali, saudara. Nanti meninggal dunia dulu baru keluarga sibuk cari kain. Sekarang, saudara, peti sudah dijual di mana-mana. Betul, Pak, Bu? Saudara, kalau lewat di situ, ini perhentianku juga. Benar, saudara. Sekarang sudah tersedia. Belum lagi kalau ada rumah pemakaman. Kalau di kota-kota besar, ya, ada yang benar-benar sudah menyediakan rumah tempat ibadah pemakaman. Karena mungkin rumahnya di lorong terlalu kecil, akhirnya juga tidak bisa ibadah di situ. Kalau ada kematian, cari rumah duka. Saya sudah pernah melayani di rumah duka begitu. Jadi kita mesti hati-hati dalam bertindak, harus waspada. Saya kemarin juga hampir ceroboh, karena begitu keluar dari rumah jam 9 pagi, saya dengan ibu dan anak saya bungsu. Biasanya kalau perjalanan Tomohon ke bandara itu hanya memakan waktu 1,4 jam. Kalau dia macet, 1,5 jam. Tapi kemarin macet total. Di jalan namanya jalan Kairagi itu sudah macet. Ternyata ada Paskah. Ada salah satu sinode gereja besar di Manado ini mengadakan Paskah anak. Waduh, saudara, memang karena take off pesawat itu jam 11.40, Pak. Kita 11:30 masih di mobil, masih jauh lagi. Nah, tiba-tiba ada mobil kijang dari belakang. Sebelum dia ada ambulans. Jadi di tengah kemacetan tersebut, ambulans tetap menyusup. Namanya ambulans, harus kita kasih jalan semua, ya. Jadi kita minggir, sopir saya kita sudah minggir. Udah lewat ambulans, jadi buka. Itu pun macet setengah mati dia lewat. Jadi kalau wanita hamil sudah dekat melahirkan, bisa melahirkan di jalan. Bisa itu bahaya. Nah, saudara, ada satu kijang. Saudara, kijang 4K itu 5K istilahnya, 5K. Dia juga ikut ambulans, saudara. Rupanya ketinggalan, dia mau masuk ambulans lewat, ada yang mepet sedikit. Jadi enggak. Tapi dia mau serobot, saudara. Dia sambar kaca spion mobil saya, saudara. Wah. Dan mobil itu lagi baru diberikan oleh seseorang. Wah, lipat. Langsung darah mendidih. Saudara, ini pendeta ini, saudara, sudah khotbah kesucian kekudusan ini.
Setiap hari, dari setiap apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan, hampir saya meleset di situ. Di tengah-tengah mobil waktu, padat sekali saudara melewati jalan menuju bandara. Dia seret, wah, sopir saya sudah mata menyala begini. Saya bilang jangan. Dia mulai ngoceh, saya bilang jangan. Ini ada puasa juga, lagi puasa ini saudara. Nah, rupanya dia tetap seret, terus dia nabrak lagi mobil di depan, pickup, Suzuki pickup. Wah, turun di depan, saudara. Dan mobilnya juga mau menyerang, mau mundur juga di belakang saya. Waduh, akhirnya saya turun saudara. Saya lihat, waduh, bapak-bapak yang sudah usia mulai berumur. Waduh, saya lihat di dalam ada belanjaan. Ya, tapi saya bersyukur di situ bisa mengontrol diri ya. Istri saya bilang, Pak, aduh Pak, tambah tua tambah bijaksana Pak. Saya ngomong begitu, saudara. Saya ngomong begitu. Sampai saya mau marah pun nggak jadi marah, mau ketawa dalam hati ya, saudara. Tapi saya ketawa bukan si om itu, ketawa diri saya sendiri. Sebelah ini kalau ada jemaat yang lihat ini, wah bahaya. Saudara, ini serius, saudara. Tapi saya cuma ingatkan, Pak, hati-hati di perjalanan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapaknya cuma, wah, aduh saya langsung narik dulu. Mikir saya di jalan. Itu saya tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tapi itu sudah membuat saya tidak nyaman. Tidak sempat terlintas, terucap di mulut saya, di lidah saya, mengatakan kasar kepada bapak itu. Tapi sudah rasanya terganggu. Saya langsung memikir, gimana kalau waktu itu saya jadi dia. Saya langsung berpikir begitu, bagaimana kalau seandainya saya jadi dia. Dan saya langsung berpikiran positif. Dengan faktor usia, saya bilang sama sopir, jangan, kita harus bebaskan, biarkan saja dia. Karena orang tua jangan-jangan dia mulai asam urat, saudara. Sehingga mobil dulu kan harus pakai kopling, Pak. Bukan metik kan. Pas tengah mati itu dimacet-macet, saya langsung, wah iya benar juga ya saudara. Apalagi mobil tua. Jadi mobilnya maju, mundur, di tengah-tengah. Saya langsung berkata, ini benar-benar, rupanya ini mobil juga bisa jadi berhala. Karena mobil kita masih mulus, Pak. Baru datang kemarin malam dari Jakarta, saudara. Tunggu itu pun 1 bulan di perjalanan, Pak, baru tiba di. Kok pagi-pagi saudara sudah suci bersih-bersih? Saya bilang ini berhala. Itu membuat saya tidak nyaman, saudara. Setan ini barang ini, dia masuk di mobil. Ya, dia nempel bukan sama bapak, dia nempel di mobil itu. Mobil kita itu, saudara. Di situ, apalagi saya mau khotbah tentang akhir kehidupan. Anda tahu nggak saya di atas pesawat begini-begini. Waktu menaik pesawat superjet belum pernah, Pak. Biasa kan Lion udah teruji ya. Itu pun juga nggak sepenuhnya kita harus percaya. Namanya kalau sudah di atas udara kan siapa mau tahu. Seperti yang saya baru-baru 2 minggu lalu ke Surabaya. Dalam sejarah perjalanan penerbangan saudara, baru kali itu pesawat turun berapa meter ke bawah. Tercopot jantung saya. Waktu itu saya sedang menginjil seorang saudara kita yang beragama seberat. Wanita usia 27 tahun kalau nggak salah, belum menikah. Kebetulan saya ada ibu pisah kursi karena terlambat pesan tiket beliau dan kesempatan saya menginjili dia. Tiba-tiba pesawat terbelenggu. Jadi saudara, jantung masih di atas, tubuh di bawah. Waduh saudara. Saya menguatkan dia ketakutan baru kali itu juga di pesawat. Nah kemarin di pesawat saya sangat tenang. Saya bilang, ini kalau pesawat jatuh Tuhan, mati saya ketika menghadap Tuhan. Itu perkara kecil. Sudah bahaya, saudara. Itu sudah meleset. Kenapa aku tidak duduk manis saja di kendaraan? Biarkan aja dia pergi. Walaupun kaca spion kita
memang sempat lipat dari begini langsung lipat ke depan. Dia menghadap ke sana tuh kaca. Aduh, saudara, itu sudah mengganggu dalam jiwa saya. Hal-hal kecil begitu. Coba kalau tiba-tiba terjadi kecelakaan, bisa nggak masuk surga saya? Betul nggak? Bisa, hanya soal perkara kecil, halus, tipis, saudara. Itu membuat kita gagal masuk kerajaan Bapa. Nah, dari hal ini, saudara, saya akhirnya bertindak hati-hati. Ya. Sebab kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, dan bisa datang melalui sarana apapun. Dan jarang Tuhan memberitahu kita di mana tempat pembaringan kita. Kalau Tuhan sudah kasih tahu lebih dulu, tentu kita bisa waspada di hari pada waktu kita mau meninggal. Tapi masalahnya Tuhan tidak pernah beritahu. Yang Tuhan katakan adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Nah, bagi kita yang sudah ada di suara kebenaran, yang setiap hari mendengar kesucian kekudusan hidup dan ada tanggung jawab di dalamnya, tentu sudah tidak asing lagi. Ya. Soal mau mati kita di mana, pembaringan terakhir kita di mana, itu sudah tidak menjadi penting semestinya, ya. Tapi yang menjadi penting atau mutlak untuk kita perkarakan dan camkan di dalam diri kita masing-masing adalah akhir kehidupan kita di kekekalan. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh roh dan jiwa ke dalam neraka. Jadi akhir kehidupan ini yang harus mestinya kita perkarakan setiap hari. Karena di dalam firman Tuhan, saudara, yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Mohon maaf ya, khotbah ini tidak menakut-nakuti ya. Karena saudara tadi kan nyanyi lagu-lagu yang girang-girang. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Hari kita baca dengan tulus. 2-3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Garis bawah ini. Jadi ada waktu untuk lahir, juga ada waktu untuk meninggal. Ada waktu menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam, saudara. Harus tanamkan itu di dalam jiwa kita masing-masing, saudara. Bahwa segala sesuatu ada waktunya, saudara. Saya belum tua-tua amat sih, baru usia 48 begini. Kelihatan wajah saya berapa sih? Wah, 30 malah. 30 malah. Jadi kalau ada yang masih kita salibkan dia, saudara. Sudah 48 saya, saudara. Saya lihat wajah saya sudah 60, tapi Anda heran ya, bisa lihat wajah saya 30. Mungkin terlalu banyak ketawa ya, saudara, atau sukacita. Nah, dari ini saudara-saudara, saya sudah memikirkan akan hal itu. Karena saya ada di situasi benar-benar tragis juga. Pernah menghadapi pada waktu saya ikut puasa 40 hari. Hari ke-39 itu, saudara, saya memang benar-benar kolaps. Sampai napas tinggal di sini. Tinggal tarik. Bayangkan sedang memimpin doa pujian penyembahan. Firman sudah tidak tersampaikan. Langsung saya tutup waktu itu. Langsung saya berbaring di lantai. Napas tinggal satu-satu. Dan saya berpikir bahwa hari itu adalah hari pembaringan saya. Gereja masih lumayan lah pergi gereja, itu pun masih gini-gini. Dan saya panggil anak saya, istri, dan ada beberapa rekan pelayan, doakan saja saya dan bawa larikan saya ke rumah sakit ya. Bawa larikan
diantarkan saja ke rumah sakit. Diangkat saya saudara, diangkat rame-rame masuk dalam mobil. Napas tinggal dicari saudara waktu itu. Dan saya berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Jadilah menurut kehendak. Tapi sebenarnya ada keraguan loh. Ada keraguan. Sebab kalau kita meninggal mendadak dan ketemu Tuhan, wah, lalu didapati kita masih belum berkenan, mati kita. Masih ada ketakutan dan keraguan. Karena otomatis saya tahu diri saya sendiri. Amin. Orang tidak tahu, sebab yang menguji batin kan itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu batin kita, hati kita, apakah kita benar-benar sudah bersih di hadapan Tuhan atau belum. Karena kita masih bisa bermanipulasi di depan jemaat, saudara. Tapi kalau sudah di hadapan Tuhan itu benar-benar telanjang. Tidak ada yang tersembunyi saat berdiri di tahta pengadilan Allah. Dan akhirnya saudara dibawa lagi. Cuma dekat, sekitar 60 meter ya, ada namanya Rumah Sakit Gunung Maria. Bawa sampai masuk di situ. Mungkin dokter juga atau perawat juga tahu saya pendeta. Jadi biasa di IGD itu mau diobservasi dulu. Saya langsung masuk ke ruangannya, mereka langsung cepat datang. Aku ini luar biasa. Sudah taruh di atas ranjang orang sakit, ya, ditaruh situ, dibaringkan saya situ, mau direncana, mau dikok. Saya turun juga. Saya muncul tiba-tiba. Saya menguatkan diri. Saya tunggu sebentar, dok, tunggu. Saya turun dari tempat itu, beri kesempatan pada saat itu. Saya langsung jalan. Saya nafas, nafas ini. Saudara, sehat saya di situ, sembuh saya di situ, saudara. Nggak sempat observasi, nggak sempat waktu itu, dan saya langsung keluar. Dari angin di luar, wah, saya mau bernapas dengan lega. Tadi istri kesaksian, nggak jadi dingin. Nah, setelah itu, karena sudah terlanjur masuk, akhirnya dokter umum berkata, Pak, sama istri, coba ambil aja bapak, periksa aja gimana, mau cek darah, ternyata normal. Jantung saya normal, periksa normal, dikasih obat, saya tidak minum obatnya, nggak minum, dan saya pulang waktu itu. Puji Tuhan, hari ini saya ada di hadapan saudara. Tragis saudara itu. Nanti suatu saat pasti akan saudara alami ada di fase-fase seperti itu. Saudara tidak lagi mengingini apapun. Dalam keadaan itu, saudara, makanan paling enak saudara nak jadi enak. Jangankan tak jadi enak, gairah sedikit pun saudara tidak akan punya gairah. Amin. Serius. 3 miliar dikipaskan di depan matamu begini, nih 3M. Anda tidak tertarik itu. Pasti Anda tidak akan tertarik lagi. Emas murni 100 kilo taruh di depan matamu dalam keadaan sekarat, saudara tidak akan tertarik. Amin. Nah, usah tunggu ada di ujung kematian, ketika kena stroke, saudara tidak mengingini apa-apa. Mobil mewah pun taruh di depan mata saudara, tidak tertarik dengan hal itu. Yang kau cari itu hanya satu Tuhan. Nah, itu yang saya hayati setiap hari. Maka saya memperkarakan itu, saudara. Tidak ada lagi yang lain yang saya perkarakan. Yang saya perkarakan itu kematian setiap hari, akhir kehidupan. Karena yang kita perkarakan sesungguhnya itu kematian kedua. Selesai kematian pertama di mana tubuh kita menjadi debu tanah. Tapi roh dan jiwa yang memiliki kesadaran penuh ini, saudara, dalam keadaan sadar itu menghadap kekekalan. Orang berkata begini, apa kalau sudah mati selesai? Enggak, belum selesai. Kita akan berhadapan dengan kekekalan. Tubuh ini hanya media sementara, tapi jiwa dan roh ini yang kekal, yang ternyata di dalamnya memiliki kesadaran. Amin. Di dalam Injil Lukas, saudara, Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31, kita akan menemukan, ya,
Bagaimana orang kaya yang bergelimangan harta, ternyata saudara, akhir kehidupannya saudara tragis. Kaya raya, semua dia miliki, hidup dalam kemewahan, pesta pora setiap hari. Ternyata akhir kehidupannya tragis. Kalau kita membacakan memakan waktu, saudara. Kita potong-potong ayat saja, saudara. Mari kita memperhatikan. Ternyata, saudara, ada akhir kehidupan setelah kematian. Bukan hanya berhenti jantung dan nadi berfungsi, melainkan ternyata ada jiwa dan roh ini yang ternyata memiliki kehidupan. Mari kita membaca ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Jadi saudara memperhatikan orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sudah selesai, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut berarti ada kesadaran. Dan banyak orang, termasuk sebagian besar orang Kristen, tidak pernah memperkarakan ini. Orang berpikir kalau sudah mati selesai, ternyata ada kehidupan. Ada kesadaran. Dia mengenal Lazarus, dia mengenal siapa Abraham, saudara. Berarti ada kesadaran tidak? Ada kesadaran. Maka gereja suara kebenaran Injil ini bukan hanya sekedar membuat saudara menjadi suci di hadapan Tuhan, tapi menghindarkan saudara dari realitas kekekalan ini. Anda tahu yang dibutuhkan orang kaya ini di kekekalan, di akhir kehidupan, bukan lagi perkara-perkara jasmani. Kalimat yang tersirat di dalam ayat-ayat ini, dia tidak meminta yang lain, hanya supaya bagaimana Lazarus mencucukkan ujung jari karena dia kehausan. Dia kehausan. Kehausan di sini bukan kehausan aqua, soft drink, tapi rupanya kehausan akan Tuhan, saudara. Sadar ya. Coba kita baca ayat selanjutnya ini. Ya. Lalu ia berseru, katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Menyejukkan lidah, saudara. Ternyata selama hidup di bumi ini, cita rasa jiwa itu benar-benar cita rasa jiwa duniawi. Sehingga pada akhir kehidupannya, saudara, dia tidak lagi mencari yang lain. Tapi sudah terlambat. Karena cita rasa jiwanya itu adalah cita rasa jiwa dunia. Dia tidak pernah memburu mencari Tuhan selama dia hidup. Saudara, saudara, ini bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Kalau saudara tidak merindukan Tuhan, mencari Tuhan, memang tidak semua orang di gereja itu merindukan Tuhan atau haus akan Tuhan firman. Hanya karena supaya tidak dikatakan kafir atau dikatakan oleh orang di sekitar kita tuh orang Kristen tidak ke gereja. Tapi mestinya ke gereja ini karena ada sesuatu hal yang harus kita buru, yang harus kita cari, yaitu Tuhan. Dan itu harus menjadi kebutuhan utama kita, saudara. Saudara walaupun tidak punya apa-apa tidak jadi masalah, tapi jangan sampai saudara tidak punya Tuhan. Nah, merubah cita rasa jiwa ini saudara butuh waktu. Karena kita sudah terlahir di lingkungan yang memiliki cita rasa dunia yang begitu kuat dan begitu luar biasa, melekat dan sulit untuk melepaskan semua ini. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Tuhan, seperti salah seorang rohaniwan yang kaya raya.
yang datang kepada Tuhan dan berkata, "Guru, perbuatan apakah yang harus lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan berkata, "Jangan mencuri, jangan membunuh." Nah, ini 10 hukum Allah dia sudah lakukan semua. Tapi kalau kamu hendak mau sempurna, jual segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari dan ikutlah aku. Apakah orang kaya yang rohani ini sanggup melepaskan? Tidak sanggup. Begitu mendengar hal itu, pergi dia dengan sedih hati karena banyak hartanya. Cita rasa jiwanya sudah sulit diubah. Sulit, saudara. Yang bicara dia adalah mestinya yang menjadi kehausan yang sesungguhnya, tapi sudah terlambat karena sudah terlanjur diwarnai. Orang kalau sudah terbiasa manis, sulit kalau nak minum manis. Betul nak, bapak-bapak? Betul. Yang suka minum manis di sini. Serius. Saya senang anak saya kalau saya lihat di hotel, Pak, lihat di mana cuma makan buah, Pak. Makan buah dia. Tadi juga dia makan banyak buah. Senang saya lihat anak-anak makan buah. Kalau sekarang, waduh, junk food lah segala macam. Masa senang. Kalau cita rasa lidah kita ini daging terus. Just suami-suami yang coba terbiasa daging, makan daging. Di rumah kalau istri tidak masak daging, ribut dia. Istrinya diajak berkelahi. Itu saudara. Itu cita rasa jiwa. Lidah. Rokok sulit dilepaskan, saudara. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Itu pun saudara, pendeta capek ngomong, "Pak, stop rokok." Sudah katakan tubuhmu adalah bait Allah, tidak mau dengar. Begitu kena serangan jantung, dokter yang ngomong sudah bisa berhenti, heran. Dokter yang ngomong berhenti dia. Pendeta ngomong daerahnya nggak mau berhenti. Apa pendeta tidak ada urapan? Iya benar saudara. Kaget saya, cita rasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang sudah sulit untuk dilepaskan. Jadi bagi GSKI ya jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau seseorang itu benar-benar bersedia melepaskan. Banyak orang tuh takut miskin ikut Tuhan, loh, heran. Takut miskin loh, saudara. Ikut Tuhan takut miskin. Takut kehilangan pasangan hidup. Wah. Kalau mengikut Tuhan itu harus melepaskan segalanya, saudara. Bukan berarti kalau kita punya kita buang, enggak. Tidak boleh terikat. Amin. Tidak boleh terbelenggu dengan hal itu, saudara. Supaya kita bisa mencari Tuhan. Tuhan tidak bisa tinggal kepada seseorang yang masih memiliki kekasih yang lain. Satu. Pak, kira-kira tidak usah Pak Gembala ya. Mau nggak lihat ada istri jalan dengan pria lain? Mau nggak? Nggak mau ya, istrinya mana Pak? Bu? Oh belakang ya, mau nggak lihat tiba-tiba suami jalan dengan cuma jalan Pak? Mau? Nggak mau, makanya jangan ada perempuan dekat-dekat ya. Nggak mau saudara. Itu belum berpegang tangan saudara. Begitu baru jalan aja kita kadang-kadang udah mulai curiga. Kenapa dia dekat-dekat sama suamiku ya? Ada apa dia? Wah saudara, apalagi Tuhan. Benar-benar kita harus benar-benar bersih, hati kita harus suci. Sebab Allah tidak mungkin berdiam di tengah orang yang setengah suci. Tidak ada, harus suci. Maka 1 Petrus 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Wah itu memang berat saudara. Tapi tidak ada cara lain untuk luput dari dunia ini. Nah dari muda saudara dan Bapak Ibu yang sudah ada di GSKI, saudara mulai belajar bagaimana melabuhkan cintamu kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya benar-benar kekasih hatiku, kebahagiaan, hartaku sesungguhnya. Kalau tidak sampai tingkat ini, Anda setengah-setengah. Nanti percayalah, suatu waktu saudara akan
jatuh dalam dosa. Bukan berarti kita sudah tidak akan jatuh, bisa saja, tapi sudah tidak akan tahan tinggal di dalam dosa itu. Nanti saudara akan mulai merasakan di lingkungan sekitarmu, dan Anda mulai merasakan sendiri, kok saya mulai jadi lain. Kau sudah mulai menjadikan Tuhan sebagai kekasih. Selama ini sebagian besar kita belum sampai tingkat menjadikan Dia kekasih. Belum. Masih setengah. Ya 3/4. Ya setengah lah. Masih setengah-setengah. Buktinya apa? Saudara masih setengah-setengah. Sekarang kan masih kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak. Betul? Jujur, amin. Betul. Kadang-kadang saudara cari Tuhan, kadang-kadang tidak. Betul. Kenapa? Karena tidak terlalu penting itu. Betul? Setengah-setengah saudara. Siapa yang punya anak di sini? Anak kecil. Ada bawa? Mana dia? Di sekolah minggu. Di sekolah minggu. Ibu jadikan anak itu kekasih ibu. Sayang-sayangnya ibu. Iya, betul nggak? Ibu mau gila nggak ketika dia hilang? Bisa gila. Nah itu terus terang gila pasti. Betul nggak? Kenapa? Karena anak itu salah satu kebahagiaan kita. Ibu rela kehilangan apapun tuh. Rela hilang suami. Seandainya, ini seandainya Pak, gimana? Apa Bu, gimana? Seandainya. Nah, ini dilema ini. Dua-dua lah Pak, jangan ya. Iya. Tapi kalau kenyataan yang terjadi, Anda pasti memilih ragu-ragu. Bagus, jangan dua-dua ya. Iya. Nah, saudara, anak cuma pontar saja jauh dari rumah, kita stres loh. Karena dia penting bagi kita. Anda tahu lah waktu terjadi kecelakaan Adam Eva jatuh. Wah, itu banyak, ada kisah-kisah yang mengerikan itu. Sampai istrinya rasanya mau bunuh diri. Nggak makan, rela mau mati. Nggak puas dia. Padahal sudah mau mencapai 1 tahun. Tidak ditemukan jasad suaminya, anaknya, saudara. Siang malam dia menangis, saudara. Kenapa? Karena yang hilang itu adalah hal yang utama, penting dalam hidup. Sudah seberapa penting Tuhan dalam hidupmu? Ayo. Saya memikirkan tadi. Demi Tuhan, saya pikir Tuhan, selama ini aku kurang menjadikan Engkau sesuatu yang penting. Ini yang membuat saya kurang bergairah. Mencari Tuhan, doa kita malas. Baca firman Tuhan kita malas. Tapi ketika Tuhan menyingkapkan akan hal ini, wah benar. Kalau aku menjadikan dia sebagai sesuatu yang penting, apapun kita lakukan. Anda tidak tahu ada seorang anak yang disandra oleh penjahat telepon. Ibu, orang tua dari anak ini namanya Natalia. Nggak ada Natalia sini? Ada. Loh kenapa Pak? Anak ibu di tangan saya. Wah, ini siapa? Anak saya di sekolah tadi. Enggak, di tangan saya. Ditelepon di sekolah. Bu, ada Natalia itu? Enggak ada. Jam berapa dia pulang? Wah, stres. Semua dia akan kerahkan semua, lapor polisi, apapun dia berani korbankan untuk menemukan anak tersebut. Akan dia berapapun dia minta. Berapa? Kirim 3 miliar. Dia rela, dia bisa jual rumah, semua dijual demi mendapatkan anak tersebut. Gitu kuat saudara. Karena anak itu adalah kebahagiaan. Amin. Saya mendorong saudara menjadikan Tuhan satu-satu. Dan kalau saudara bisa sampai tingkat itu, saudara orang menjadi orang yang istimewa. Jauh daripada seorang presiden, perdana menteri, engkau akan dijadikan Tuhan istimewa. Jangan saudara berpikir saya sudah menjadi pendeta atau ada orang pendeta pengkhotbah di sini sudah menjadikan Tuhan sebagai kekasih. Saya melatih itu saudara, menjadikan dia satu-satunya kebahagiaan. Itu pun masih terseok-seok. Dari perkara-perkara yang kecil saja. Waktu
Minggu lalu saudara, saya baru pindah tempat dari ruko pindah ke hotel, salah satu hotel yang dimana Pak Gembala pernah nginap. Anda tahu nggak? Tim pelayanan saya lupa karena perjalanan tomohon itu butuh waktu 1 jam. Kalau macet 1 jam, bisa 1 jam setengah, 1 jam setengah. Dan itu sudah di jam 4, jam 5 ibadah. Lupa hanya soal piano, keyboard, lupa saudara. Peralatan streaming semua ada, tapi ini lupa saudara. Bingung semua. Waduh, gimana nih? Di telepon ada orang yang sewa-sewa, nggak ada, pagi nggak ada. Aduh, sudah mau jam 5 ini. Aduh, saya cek, mudah-mudahan Gramedia buka. Hari itu Minggu saudara. Anda tahu uang saya di rekening itu. Saya cek, saya bilang sopir saya, ayo kita cari, beli sekarang kayak mau beli kacang itu. Begini serius. Tanya istri. Sampai istri saya mungkin mau marah-marah sama saya. Hanya soal ini, saya cek. Ada yang 22 juta, ada yang 17 juta. Ini bukan 22.000 Pak. Ya kalau orang kaya kan nggak ada arti kan, tapi bagi kita pendeta kecil begini, saudara, saya bilang enggak, kita beli, paksa kita berangkat kita ke Gramedia, cek, saya lihat 22 juta di depan, kita mundur ke belakang, cari di belakang, wah dapat 17 juta sekian. Ini berapa beli? Tidak apa-apa, jujur aja sama jemaat biar jemaat tahu berapa. 17 seperti sama. Begitu, 17 juta. Waktu saya bilang, keren, tes ini. Waktu saya sudah mau tes, dia sudah mau tes, tiba-tiba ada yang bertelepon. Pak, kami sudah dapat keyboard. 30 menit, 20 menit sudah di tempat. Oh masa? Beli? Enggak, beli. Oh sudah, pakai itu aja, cuma sewa 350.000. Saudara, saya bilang oke, kita sewa saja itu dia. Tapi kalau enggak ada yang saya bisa sewa, saya udah bayar keluar 17. Dan Anda tahu enggak, uang sisa saya ini di rekening saya itu tinggal 17.300.000 sekian. Pas seperti yang saya beli keyboard. Sungguh Tuhan tahu kalau saya bohong. Karena saya ini bukan menjaga image pelayanan, tapi saya mencintai Tuhan. Saya mencintai Dia. Orang tidak tahu kan, orang pikir saya cuma jadi seorang pendeta menjalankan kegiatan pelayanan. Enggak, saya memang mencintai Tuhan. Dan kita ternyata tidak akan miskin, amin. Serius. Tiba-tiba dapat mobil satu. Ini bukan promosi, ini kan sudah di luar. Bukan, artinya kalau kita mencintai Tuhan, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Jadikan Dia kekasih. Pulang dari sini saudara berubah. Dia kebahagiaan. Saudara bisa kehilangan apapun, tapi aku tidak boleh kehilangan. Satu cerita saudara. Ada satu kisah yang terjadi. Ada seorang kaya. Ternyata dia tidak punya anak. Dia kaya raya. Dia pergi ke satu dusun, saudara, dan bertemu dengan satu keluarga yang miskin, memiliki 4 orang anak, miskin semua. Permainan anak-anak kecil ya saudara, ada itu kelapa itu, daun kelapa kelapa itu kan dipotong itu kan, dibikin mobil-mobilan tuh. Wah, senang sekali pakai itu bambu tuh, pernah begitu? Pernah gitu itu? Belum ya? Ya pakai begitu gitu. Atau ada tuh buah begitu, bulat-bulat, buah lebar-lebar dipindah apa itu? Buah itu kita bikin ban mobil, kita bikin. Main itu mereka semua. Lalu rupanya seorang kaya ini tertarik dengan salah satu anak dari keluarga yang miskin. Usianya sekitar, usia Fani. Stefani 10 tahun. Dia berkata kepada kedua orang tuanya, "Bu, boleh nggak saya adopsi anak ini? Adopsi, untuk angkat dia jadi anak." Nah,
rupanya orang tua juga rasa hormat dengan orang kaya tersebut, seorang pengusaha. Dan dia datang, orang pengusaha ini datang kepada anak-anak tersebut dan berkata, "Nak, mau tidak ikut om? Mau tidak ikut om dengan tante?" "Kenapa om?" "Nanti kalau kamu ikut om dengan tante, nanti om berikan kamu mainan yang begitu bagus. Pokoknya ada mobil-mobilan bagus, pokoknya nanti om bawa kamu pergi di tempat rekreasi, taman bermain yang indah-indah." Ya, si anak cuma malu, yang mau bersipu-sipu malu. Nah, akhirnya saudara, singkat cerita, terjadilah. Rupanya orang tuanya bersedia untuk membawa anak tersebut. Dan Anda tahu enggak, kaget anak tersebut ketika dia mau dipisahkan dari orang tua. Begitu mau dipisahkan dari orang tua, karena anak tersebut sudah mendengar tawaran-tawarannya. Mana lihat saudara, apa yang jawaban anak tersebut? "Mama, walaupun adik tidak punya apa-apa, tidak mau menikmati apa-apa, yang penting jangan pisahkan aku dengan mama papa, karena papa dan mama adalah kebahagiaan." Langsung picah tangis, saudara. Pulanglah seorang pengusaha, tidak bisa mendapatkan anak, karena anak lebih tertarik bukan pada perkara-perkara dunia, tapi kepada orang tuanya, karena orang tua adalah bagian. Jangan sampai saudara cari Tuhan, ikut Tuhan hanya karena saudara mengingini berkatnya. Suatu saat saudara pasti akan meninggalkan dia. Tapi kalau saudara menjadikan dia sebagai kebahagiaan hidupmu, tidak akan menyesal. Amin. Hari ini saudara-saudara, saya tidak khotbah terlalu tinggi saudara secara akademis teologis, tapi minimal saudara bisa mendapatkan impartasi seperti yang kubagikan kepada saudara. Anak-anak muda, lebih baik kamu kehilangan pacar yang tidak takut akan Allah daripada kamu kehilangan Tuhan. Kamu pikir ada nasib kekekalan? Dia yang memberikan jaminan hidup dalam hidup kita. Kamu yang ada di suara kebenaran, cewek cowok, ya kamu tidak boleh sembarang bergaul. Ya, apalagi cewek-cewek dia masih merokok, jangan. Harus, amin, prinsip hidup ini. Ya, tidak boleh. Jaga hidup kita ini. Tuhan Yesus bayar mahal kita. Amin. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ada satu lagu yang kita